Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun 'azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali kita bisa bersuah, bersilaturahim lewat kegiatan dan kajian rutinitas kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 111 sampai dengan 114.
Di ayat yang 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dan mereka berkata, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidaklah mungkin masuk surga kecuali dia itu Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum, katakanlah hai Muhammad, coba datangkan alasan-alasan kalian. In kuntum sadiqin, jika yang kalian ucapkan itu adalah benar, jika kalian orang-orang yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini masih ucapan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berkata bahwa tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali memang dia itu Yahudi atau Nasrani. Dan ucapan ini juga diucapkan oleh mereka yang Nasrani. Kemudian Allah memberikan penjelasan sekaligus penegasan. Allah nyatakan tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Kemudian Allah memberikan pernyataan kepada Rasulullah, Qul hatu burhanakum, katakan hai Muhammad kepada mereka, coba datangkan burhan kalian, keterangan-keterangan yang menjelaskan bahwa hanya kalianlah memang yang berhak untuk masuk surga. Al-Burhan, kaum muslimin di Allah, itu dinyatakan oleh ulama kita adalah ad-dalilul ladzi yaqa'ul yaqin, keterangan yang menyebabkan orang menjadi yakin. Jadi kul hatu burhanakum, coba sampaikan itu, datangkan, perlihatkan itu keterangan-keterangan yang menyebabkan kami yakin tentang ucapan kalian itu. In kuntum shadiqin, jika kalian ini orang-orang yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentu ucapan mereka ini adalah ucapan yang seperti dinyatakan oleh Allah adalah amani, angan-angan. Tetapi ucapan mereka ini dilandasi karena mereka merasa bahwa mereka lah orang-orang yang terbaik. Mereka itu merasa dirinya nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kami ini anak-anak Allah dan kecintaannya Allah. Mengapa mereka berkata demikian? Karena banyak nabi dan rasul itu diangkat dari kalangan mereka. Tetapi mereka lupa bahwa banyak pula kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan terhadap nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka, dan juga kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa nabi bahkan mereka bunuh. Dan ini adalah kedurhakaan yang sangat besar. Artinya perlakuan kedurhakaan mereka, durhaka terhadap nabinya dibunuh, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi burhan, menjadi bukti nyata bahwasanya apa yang mereka ucapkan itu
Sama sekali hal yang mustahil. Inilah yang Allah nyatakan amani, angan-angan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau persoalan masuk surga ini kita kembalikan kepada kita sebagai seorang muslim, Rasulullah SAW di depan para sahabat, beliau pernah menyatakan, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. Tidak ada di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Qalu, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau wahai Rasulullah, apakah engkau juga tidak masuk surga karena amalanmu? Rasul menjawab, wala ana, saya pun juga tidak. Illa ayyataghammadani rabbi birahmatih. Saya masuk surga disebabkan karena saya diselimuti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena rahmat Allah, kaum muslimin yang di Allah, karena rahmat Allah, Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Tetapi ulama menjelaskan bahwa rahmat Allah itu bisa kita raih karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh ketaatan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh ketaatan kita menjauhkan diri dari rahmat Allah, dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah saudara-saudara kita yang muslim, muslimah, yang pengen masuk surga, tapi juga masih berlaku durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah, malah melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh syariat Islam. Maka mereka ini juga termasuk orang yang berangan-angan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun angan-angan mereka tidak sama persis dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, tetapi lagi-lagi bahwa surganya Allah itu bisa dimasuki bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah persyaratan yang Allah canangkan bagi mereka yang menginginkan memasuki surganya. Surga itu punyanya Allah. Ada persyaratan yang Allah canangkan untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau persyaratan itu tidak dipenuhi, tentu sebuah masalah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, Mari kita kembali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah himbaukan kepada hamba-hambanya, di antaranya di dalam surah Luqman. Allah nyatakan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti jalannya orang-orang yang berusaha kembali kepada Aku. Tsumma ilayya marji'ukum. Karena hanya kepada Aku kalian akan kembali. Kita semua pasti mati, meninggal, dan kita pasti kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban. Ada balasan atas segala perbuatan yang kita lakukan. Dan Allah nyatakan, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka perbuatan baik kalian itu kembali kepada diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Dan kalau kalian berbuat buruk, maka keburukan kalian itu, dosa-dosanya juga akan kembali kepada diri kalian. Jadi cukuplah ini menjadi pelajaran berharga bagi diri kita masing-masing. Sebagai seorang muslim yang mengaku diri beriman, jangan kita menyerempet mengikuti mereka yang mengaku dirinya bisa masuk surga, padahal mereka menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ke-112, Allah memberikan penegasan terhadap ucapan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi. Allah nyatakan, bala,
Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ketahuilah, siapa yang mengikhlaskan amalan-amalannya hanya karena Allah, wa huwa muhsin, dan dia senantiasa berbuat baik, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia akan mendapatkan balasan, ganjaran dari sisi Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi orang yang mengikhlaskan amalannya hanya karena Allah, dia berbuat sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengkualitaskan amalan-amalannya, wa huwa muhsin, dia mengkualitaskan amalan-amalannya, maka jaminannya Allah adalah falahu ajruhu inda rabbih. Satu, balasan pahala atas amalannya itu akan Allah berikan. Yang kedua, Allah menjamin wala khaufun alaihim. Tak akan pernah ada rasa takut pada diri mereka. Kenapa? Karena mereka yakin, orang-orang yang ikhlas dalam beramal itu, mereka yakin bahwa kalau mereka menolong Allah, pasti pun juga Allah akan menolong mereka. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agamanya Allah, kalian menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah pun pasti menolong kalian. Tak akan pernah orang yang bertakwa itu disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak akan pernah. Rezekinya Allah jamin. Allah akan keluarkan dia dari segala persoalan problematika hidup yang dia hadapi. Dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang ikhlas dan dia muhsin, maka tak ada ketakutan pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Kalaupun mereka mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, tetap mereka berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah sangat menyayangi dia. Boleh jadi apa yang dia inginkan Allah tidak restu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sesuatu yang lain, tetapi itu sesuatu yang lain diridhoi oleh Allah meskipun dia pribadi tidak seperti yang dia inginkan kejadiannya sesuatu yang lain itu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Di ayat sebelumnya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal yang kamu sukai itu bisa mendatangkan keburukan bagi kamu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kamu membenci, tidak menyukai sesuatu, padahal yang kamu tidak sukai itu mendatangkan kebaikan bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak tahu. Tak pernah orang yang muhsin berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-113 Allah menjelaskan, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tak ada apa-apanya. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Nasrani pun juga berkata, orang-orang Yahudi itu tak ada apa-apanya. Wa hum yatlunal kitab. Padahal mereka semua membaca kitab mereka. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Begitulah pula ucapannya orang-orang yang tidak mengetahui sama dengan ucapan mereka.
Jadi ucapan orang-orang yang tidak punya pengetahuan, tidak pernah tahu sama ucapannya mereka. Meremehkan, saling meremehkan antara satu dengan yang lainnya. Mereka sendiri, orang Yahudi tidak tahu bagaimana kepastian masa depan mereka. Mereka sendiri tidak tahu. Lantas dia meremehkan orang Nasrani bahwa mereka tidak ada apa-apanya. Begitu pula orang Nasrani berkata bahwa orang Yahudi itu tak ada apa-apanya. Padahal mereka sendiri tidak tahu kepastian masa depannya. Mereka tidak tahu. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah yang menghakimi di antara mereka pada hari kiamat nanti tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada beberapa penjelasan dari ulama ahli tafsir kita. Yang pertama, bahwa mereka ini Yahudi dan Nasrani saling meremehkan, saling merendahkan karena mereka masing-masing mereka itu beranggapan bahwa annahu ahaqqu bi rahmatillahi min. Mereka yang lebih berhak dengan rahmat Allah daripada yang lainnya. Yahudi, orang-orang Yahudi mengatakan kami lebih berhak mendapatkan rahmat Allah daripada yang Nasrani. Orang yang Nasrani pun juga mengatakan kami lebih berhak daripada mereka yang Yahudi. Yang kedua, ulama juga berpendapat bahwa wal muradu bi alladzina la ya'lamun, yang dimaksudkan dengan firman Allah alladzina la ya'lamun wa qala alladzina la ya'lamun kadzalika qala alladzina la ya'lamun, yang dimaksudkan adalah menurut jumhur ulama adalah kuffarul Arab, orang-orang kafirnya orang-orang Arab. Kenapa? Karena orang-orang kafirnya orang Arab itu adalah la kitaba lahum, mereka tidak punya kitab. Sehingga dianggap orang tidak punya pengetahuan karena tidak ada kitabnya. Yahudi saja yang punya Taurat masih menuduh, masih meremehkan. Nasrani juga yang punya kitab Al-Injil masih meremehkan. Bagaimana dengan orang-orang Arab yang tidak punya kitab? Jadi jamaah sekalian ya Allah, ini adalah pemandangan yang menggelikan sebenarnya. Menggelikan. Dan jangan sampai ini terjadi pada tubuh kaum muslimin. Jangan sampai terjadi ada sekelompok dari orang yang mengaku diri muslim meremehkan kelompok yang lain. Dan begitu pula sebaliknya. Ini yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat. Allah menyatakan, wahai orang yang beriman, janganlah ada sekelompok dari kalian meremehkan kelompok yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diremehkan itu, dia lebih baik daripada yang meremehkan. Wala nisa'um min nisa'in. Dan jangan pula sekelompok perempuan meremehkan dan merendahkan kelompok perempuan yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diremehkan ini punya kelebihan di sisi Allah. Dan Allah menyatakan bahwa dia punya memang kekurangan, tapi kelebihannya dia menyebabkan dia lebih baik daripada yang meremehkan. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, suasana fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat baik adalah hal yang mesti kita hidupkan karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Siak kalimatnya, konteks kalimatnya adalah konteks kalimat perintah. Fastabiqu al khairat. Berlomba-lombalah kalian berbuat baik. Mari kita berlomba-lomba berbuat baik, tapi tidak berarti bahwa ada
ada ujub atau riak dalam diri kita. Tidak. Tidak boleh ujub, merasa diri pribadi lebih baik daripada orang lain. Tidak boleh. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk senantiasa menata dan memperbaiki diri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui siapa di antara kita yang terbaik. Bukankah Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum? Yang termulia di sisi Allah di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa nanti di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih punya kemuliaan antara satu dengan yang lainnya. Dan ini wajar. Bukankah juga di antara sekian banyak lantunan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyatakan waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami ini pemimpinnya orang yang bertakwa. Artinya dari sekian banyak orang yang bertakwa ini, kita memohon kepada Allah kita lebih baik dari mereka. Kita pemimpinnya orang yang bertakwa. Kalau dalam istilah sekolahnya, kita ketua kelasnya orang yang bertakwa. Tetapi dalam proses perbaikan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita, mari kita berlomba, berfastabiqul khairat. Dan mereka yang menyambut perintah Allah ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka bersegera dalam melakukan kebaikan dan mereka melakukan perlombaan, percepatan dalam kesegeraan melakukan kebaikan tadi itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Memang pada dasarnya mereka yang mempunyai kelebihan-kelebihan duniawi, artinya dia punya potensi untuk bisa melakukan kebaikan yang lebih berarti dibanding dengan mereka yang kurang potensi dunianya. Orang kaya, orang banyak duitnya, orang kaya. Maka dia punya peluang untuk bisa berbuat baik melebihi dari saudaranya yang kurang ekonominya, yang miskin. Tetapi harus diingat bahwa Allah tetap membuka peluang yang sangat besar bagi si miskin untuk tetap juga bisa melakukan amalan-amalan yang bisa saja mengungguli amalan dari si kaya tadi itu. Bukankah sudah pernah kita bacakan dan sampaikan hadis sahihnya? Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Ada orang yang bersedekah dengan 1 dirham, tapi pahalanya mendahului sampai di sisi Allah dibanding dengan yang bersedekah dengan 100.000 dirham. Bukankah juga sudah disampaikan bahwa ada sahabat-sahabat yang dalam status kepemilikan dunianya dia mungkin terbatas. Tetapi karena dia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dilakukan oleh sahabat yang lain yang mempunyai kelebihan ekonomi, tetap Allah memberikan kemuliaan yang berlebih. Kita sudah sampaikan Bilal bin Rabah, rahimahullah. Beliau miskin. Beliau bekas budak. Abu Bakar As-Siddiq yang membebaskan beliau dari perbudakan. Tetapi amalannya yang spesifik senantiasa menjaga wudunya sehingga Allah memberikan kemuliaan bagi Bilal bin Rabah rahimahullah. Sahabat yang lain, Ummu Maktum, seorang sahabat yang buta, diangkat oleh Rasulullah menjadi tukang adzan yang kedua setelah Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena dia mempunyai kelebihan suaranya. Kelebihan suara dan suaranya yang menjadi kelebihannya itu digunakan untuk meraih ridhonya Allah sehingga dia menjadi tukang adzan. Tukang adzannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi hal yang perlu diperhatikan secara serius
bagi kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari sekalian yang mempunyai kelebihan suara, lantas digunakan untuk hal-hal yang tidak terpuji, bahkan menyebabkan dia lalai dari mengingat Allah. Ada orang yang asik berkaraoke, asik menyanyi. Tetapi dengan dia menyanyi terjadi banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan asiknya dia menyanyi, dia lupa ibadah sholatnya. Terjadi ikhtilat, pencampur bauran antara laki-laki dan perempuan yang mereka itu mutabarrij, tidak menutup auratnya. Maka dia yang menjadi penyebab sehingga terjadi kemaksiatan yang besar. Hati-hati. Hati-hati. Artinya pemandangan ini tentu sangat berlawanan dengan pemandangan mereka-mereka yang ingin meraih keridhaannya subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Perselisihan di antara Yahudi dan Nasrani, ya, begitu pula yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Allah nyatakan, "Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun." Allah yang menghukum, Allah yang menjadi hakim terhadap perselisihan mereka nanti di hari kiamat. Dan sebelumnya itu jamaah sekalian, ada ayat yang menjelaskan di mana Allah menyatakan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan begitulah kata Allah, kami jadikan kalian hai orang-orang yang beriman sebagai umat penegah, umat wasit penengah atas perselisihan yang terjadi terhadap seluruh kaum selain dari yang muslim. Seluruh kaum non-muslim mereka berselisih nanti pada hari akhirat, dan kaum muslimin yang menjadi wasitnya. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi saksi atas kalian sebagai wasit. Tetapi dikaitkan dengan ayat ini, fallahu yahkumu, Allah yang menjadi hakim. Jadi Allah lah yang maha menentukan tentang kejadian-kejadian perselisihan-perselisihan nanti dari akhirat, di mana kita kaum muslimin yang beriman yang menjadi wasitnya dan Rasulullah yang menjadi saksi. Tentu ini sebuah kemuliaan jamaah sekalian bagi mereka yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim, dan kemudian meningkatkan kualitas kelas keislamannya menjadi mukmin, kemudian menjadi muttaqin. Di ayat yang terakhir 114 Allah nyatakan, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Siapa lagi orang yang lebih aniaya daripada orang yang melarang orang lain untuk memasuki masjidnya Allah, di mana mereka itu ingin menyebut nama Allah di dalam masjid itu. Wasa'a fi kharabiha, dan mereka yang zalim itu, yang paling zalim itu berusaha untuk merobohkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang dimaksudkan dengan masjid Allah, ada beberapa pendapat dari ulama kita. Yang pertama, arada bil masajid huna, yaitu Baitul Maqdis. Yang dimaksudkan dengan al-masajid di sini adalah Baitul Maqdis yang ada di Palestina sekarang ini. Kemudian
Ada juga pendapat menyatakan waqilah yang dimaksudkan adalah Al-Ka'bah. Ka'bah. Tetapi ada juga pendapat menyatakan wal muradu yang dimaksudkan adalah sairul masajid. Seluruh masjid yang ada di dunia ini. Jadi ada orang-orang yang melakukan perbuatan yang sangat zalim. Di mana mereka itu melarang orang-orang lain untuk masuk masjid. Di mana mereka yang mau masuk masjid itu ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu di Baitul Maqdis yang sampai sekarang masih terjadi? Apakah itu di Ka'bah yang dulu pernah heboh dilakukan oleh Abraha? Dia mengerahkan pasukan filnya, pasukan gajahnya untuk merobohkan Ka'bah. Karena dia ingin tempat dan rumah ibadahnya menjadi ramai. Dianggapnya bahwa Ka'bah ini penghalang sehingga ingin dihancurkan Ka'bah itu. Itu dulu. Bagaimana dengan skenario kaum muslimin yang di Allah menghalang-halangi orang untuk beribadah haji? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang maha mengetahui tentang skenario itu. Bagaimana dengan masjid-masjid yang ada di dunia ini? Yang ada oknum-oknum tertentu melarang orang-orang untuk memasuki masjid itu. Di mana mereka ingin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada beberapa pendapat tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Yang pertama, dzakaral mufassiruna annaha nazalat fi bukhta Nasr li'annahu kana akhraba Baitul Maqdis. Ayat ini turun berkaitan dengan perlakuan Bukhta Nasr. Kenapa? Karena beliau ini ingin meruntuhkan Baitul Maqdis. Bukhta Nasr ini pernah bekerja sama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi. Ya, orang-orang Majusi. Ya, mereka semua ini membantu Bukhta Nasr Al-Babili, Al-Majusi untuk merobohkan Baitul Maqdis. Yang kedua, jamaah sekalian, ulama juga berpendapat bahwa ayat ini turun nazalat fin Nasara, tentang perlakuan orang-orang Nasrani, di mana di sini nyatakan kaifa tad'una ayyuhan nasara annakum min ahlil jannah. Bagaimana mungkin wahai orang-orang Nasrani kalian menganggap memproklamirkan diri bahwa kalian ini adalah penghuni surga. Wa qad kharrabtum Baitul Maqdis wa mana'tumul musallina minas salati fih. Padahal kalian sudah berusaha untuk merobohkan Baitul Maqdis dan kalian melarang orang-orang yang mau salat di dalamnya. Yang ketiga, waqila nazalat fil musyrikina. Ayat ini turun berkaitan dengan perlakuan orang-orang musyrik. Idh mana'ul musallina wan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka ini melarang orang-orang yang ingin salat di Ka'bah dan juga melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasadduhum 'anil masjidil harami amal Hudaybiyah. Dan mereka benar-benar mencegah orang-orang Islam dan juga Rasulullah SAW untuk memasuki Masjidil Haram pada tahun Hudaybiyah. Inilah yang terkenal dengan ibadah haji yang tertunda karena adanya larangan orang-orang musyrikin
terhadap Rasulullah dan para sahabat untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian pendapat yang keempat, waqila, dikatakan pula al-muradu man mana'a min kulli masjidin ila yaumil qiyamah. Ayat ini ditujukan kepada siapa yang melarang orang lain untuk memasuki masjid guna beribadah di dalamnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Jadi sejak kejadian di masa lalu sampai hari kiamat, orang-orang yang melarang orang-orang yang ingin salat dan beribadah dalam masjid, inilah yang Allah nyatakan mereka lah orang yang paling aniaya. Kata azlam ini isim tafdil daripada zalim. Zalim itu artinya orang yang berbuat aniaya. Tapi azlam paling aniaya. Sama dengan kabir. Kabir itu artinya besar. Akbar itu artinya yang maha besar. Yang terbesar. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu orang-orang yang zalim itu tidak mungkin memasuki tempat peribadatan kecuali mereka dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun. Jaminannya Allah, di dunia mereka itu hina. Walahum fil akhirati adzabun azim. Di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang maha besar. Karenanya berkaitan dengan ayat ini, kaum muslimin, Rasulullah SAW menyatakan, La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba Allah untuk memasuki masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masjid itu digunakan untuk mengingat Allah. Sebab di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu kejadian di mana orang-orang munafik membangun masjid tetapi digunakan untuk menyusun siasat guna memecah belah dan menghancurkan orang-orang Islam. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah sebagai masjid dirar. Dan masjid dirar di zaman Rasulullah Allah melarang untuk memasukinya, bahkan satu-satunya masjid yang dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi pelajaran bagi kita jemaah sekalian, bahwa masjid tidak boleh digunakan untuk pembicaraan, menyusun strategi, menyusun siasat untuk memecah belah, bahkan untuk menghancurkan dan melemahkan orang Islam. Tetapi kalau masjid itu digunakan untuk berzikir, beribadah, membicarakan hal-hal yang bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah, menguatkan antara satu dengan yang lainnya, maka inilah fungsi masjid yang sebenarnya. Artinya bahwa ketika seseorang, katakanlah dia berbicara politik di masjid, bolehkah? Boleh. Selama pembicaraan politik ini tidak memecah belah umat Islam. Tidak berusaha membuat fitnah dalam tubuh umat Islam. Tetapi kalau membicarakan politik guna menguatkan umat Islam, maka ini salah satu fungsi dari masjid. Jadi masjid itu adalah di samping dia sebagai tempat beribadah, juga tempat tarbiyah, mentarbiyah, mendidik dan memperbaiki keadaan pemahaman orang-orang Islam. Bukankah di zaman Rasulullah masjid dipakai untuk tempat sholat? Ya. Masjid dipakai untuk tempat kajian? Ya. Bahkan ditemukan hadis masjid pernah dipakai untuk tempat berlatih bermain pedang. Tetapi bukan berarti bahwa ini bisa dijadikan sebagai alasan, dijadikan bahwa masjid itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk berlatih silat. Tidak. Kenapa? Karena
Hal yang darurat pada saat itu dilakukan oleh para sahabat. Hal yang darurat yang dilakukan oleh para sahabat berlatih pedang di dalam masjid. Kenapa? Karena belum ada tempat lain untuk mereka berlatih. Tetapi tentu adab-adab menggunakan masjid. Bagaimana mestinya kita berlaku baik ketika kita memasuki masjid, ini hendaknya menjadi perhatian kita semua. Tapi yang pasti jemaah sekalian, bahwa mereka yang mencintai masjid adalah merupakan mereka yang salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari teriknya matahari di yaumil mahsyar nanti. Secara umum Rasul menyatakan sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Salah satu golongan yang ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari teriknya panas matahari, di mana pada saat itu tak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan itu adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Orang yang senantiasa hatinya rindu ke masjid. Rindu ke masjid itu artinya senantiasa hatinya tertambat ingin beribadah, berzikir, mendengarkan kajian-kajian di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuat hati kita ini terpatri cinta untuk senantiasa ke masjid. Dan itu diantara realisasinya adalah mari kita senantiasa berazam membiasakan diri sholat berjamaah di masjid. Kalaupun ada masjid yang butuh bantuan kita, yang lagi dibangun, lagi direnovasi, maka sebagai bukti kecintaan kita, mari kita infakkan sebagian harta kita guna ikut serta dalam pembangunan masjid itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.